dulu dulu baru-baru awal-awal tuh kayak Vika bilang, untuk apa anak dibedon, mama bilang tidak usah bedon-bedon, terus juga anak itu kenapa tidak dikasih air putih, kasih aja air putih kata mama. Tidak boleh sayang, tidak boleh kasih air putih, aku bilang gitu. Sekarang stay bareng pas liburan saya atau udah sendiri pakai baby sister pun. Kalau untuk sekarang ini masih baby sister sih. Tapi nggak sepenuhnya sama baby sister. Kalau misalkan contoh, kalau kita mau keluar ada kerjaan pasti baby sister. Tapi kalau di rumah pasti 80% kita ajak main gitu loh, sama mamanya sama akunya gitu. Nggak dilepas sama sekali. Ganti popok, mandiin nggak, ganti popok malam-malam. Jadi waktu awal-awal baru 1 minggu 2 minggu tuh, bahkan sebulan 2 bulan tuh aku bangun tuh bisa 8 kali atau 10 kali. Tapi kalau sekarang ini baru 2 kali lah, udah pasti 2 kali. Panggilan sayangnya buat si Dede bule, dede bule, panggilan dede bule. maksudnya kasihin pakai kostum yang lucu gitu. Belum sih, masih baru-baru bisa apa, tengkurup aja sih, tengkurup. Terus juga ketawa, udah suara ketawanya udah ada dengernya gitu sih, belum ada pakai kostum. Bang, begadangnya gimana sih adaptasinya nih sama istri? Gantian sih enggak. Jadi kalau misalkan awal-awal otomatis anak nangis terus dong. Ya dikasih susu, kalau nggak ganti popok, tadi kan ke antara pup atau pipis gitu loh. Itu sering banget. Setengah jam sekali lah, atau enggak 1 jam sekali gitu loh. Kemudian sampai akhirnya kalau untuk detik ini ya udah bisa tidur 4 jam. Paling kalau misalkan ada gerakan-gerakan, aku bangun, anak aku bangun, ngeliat istri udah tidur, susunya udah pada tidur, aku nggak mungkin bangunin mereka kasihan. Paling aku gantiin popok, setelah gantiin popok tidurin lagi, udah aman. Tapi kalau dia nangis minta aus, mamanya gini ngantuk, aku bangunin, sayang mau minum. Udah mami gini ngebuka aja. Terus gue bisikin sama anak gue, nak itu dulu punya papa nak. Minum terus anak gue seneng banget udah gitu. Jadi Kamu kan mulai nih si istri, namanya ada budaya parenting yang beda nggak? Soalnya nggak boleh gitu. Iya, ini. dulu baru awal-awal tuh kayak Vika bilang, untuk apa anak dibedon, mama bilang tidak usah bedon-bedon. Terus juga anak itu kenapa tidak dikasih air putih, kasih aja air putih kata mama. Tidak boleh sayang, tidak boleh kasih air putih, aku bilang gitu. Kalau di kultur kita tuh kayak nanti setelah beberapa bulan baru dikasih air. Kalau untuk sekarang ini kasih susu aja dulu. Oh gitu sih. Paling beda-beda gitu. Kalau orang bule nggak pernah dibedong-bedong gitu sih. Bang Billy, Masya Allah makin memuliakan istri nih. Kadang kasih surprise kecil gimana sih Bang Billy? Ya kemarin juga baru dikasih surprise. Apa namanya? Jadi istri itu memang kan dari keluarga yang biasa-biasa aja ya. Dari kalangan yang biasa-biasa aja, dan di rumah mamanya juga dari bahasa kita tuh di daerah pedalaman kampung lah ya. Dari keluarga yang memang sederhana, yang baik hati gitu loh. Jadi secara ekonomi juga nggak gimana-gimana. Dia tuh semuanya cerita sama aku. Dia punya laptop ceritanya, punya laptop yang memang hampir berapa puluh tahun dari dia kecil gitu, nggak pernah diganti karena dia nggak punya, bahasanya pengganti nggak punya uang untuk penggantinya. Nah sampai akhirnya dia cerita tuh, kemudian sampai aku berpikir ya udah deh, aku karena punya rezeki aku beliin laptop. Nah ketika aku kasih laptop, kasih sesuatu yang memang bermanfaat buat dia seneng banget gitu, walaupun dia nggak minta ya. Jadi ada di mana momen-momen ketika gue tuh memberikan sesuatu tuh ada kebahagiaan buat dia, dan ada lebih juga kebahagiaan buat gue. Jadi segala sesuatu yang gue berikan ke istri gue ya semuanya dari hati, dan ketika istri gue bahagia, gue sangat-sangat lebih dari istri gue kebahagiaannya itu. Sama juga Bang Billy ulang tahun. Terus kado. Oh iya, Tahun. Itu surprise kecil apa sih? Apalagi ini kan udah ada dede kecil. biasa aja sih, cuma ngucapin selamat ulang tahun, terus juga dikasih handphone gitu. Kalau aku kan handphone nggak pernah beli ya, jadi dikasih, dan alhamdulillah dikasih sama makanya alhamdulillah dikasih sama Vika, seneng banget gitu. Mana Bang HP-nya coba lihat?
Bawa Kak. Kasih nih. Bukan yang dipakai. Hah? Ini Ini hadiah dari istri bang ya? hadiah dari istri. Gitu. Kalau dari istri dipanggilin nggak? Apa duit sendiri nih? Duit Enggak, duit istri dong. Kan dia juga kerja, syuting juga, dia dapat penghasilan, dia memberikan sesuatu buat gua dan alhamdulillah bermanfaat juga buat gua gitu. Berarti masih syuting juga bang istri bang? Maksudnya? Alhamdulillah kalau ada syuting ya syuting. Tapi Bang Billy rezeki makin mengalir deras nih Bang. Kerasa nggak sih mungkin setelah punya anak rezeki itu terbuka lebar? Rezeki mah dari dulu alhamdulillah ada aja gitu loh. Apalagi tambah punya anak, ya rezeki anak pasti ada lah. Terus juga rezeki istri gitu. Jadi alhamdulillah. Dan juga istri sekarang badannya makin ideal lagi, mungkin ada olahraga khusus mungkin biar Sekarang lagi pilates dia, lagi daftar pilates, sudah hampir beberapa kali pertemuan, alhamdulillah udah bisa beradaptasi lagi karena waktu sesar itu betul-betul nggak mau aktivitas secara ekstrim, nggak pernah mau olahraga karena memang dia ngerasa masih sakit, takut robek segala macam. Sekarang alhamdulillah ketika aku kasih masukan-masukan, oh kamu olahraga lagi biar bagus badannya, iya mau, dan sampai akhirnya ya detik ini dia ngelutin pilates. Biar istri bisa dibilang tuh badannya udah menuju ideal gimana ya bang? Iya alhamdulillah balik lagi gitu. Terus juga gue sampai bilang sama istri, ya apa namanya, pengen punya omongan lagi secepatnya gitu. Di tahun ini bulan-bulan Iya. terus tahun. nggak boleh langsung. Masa sih? Emang kamu udah berapa? Satu. Bang Billy, Gue mau itu dulu, makasih banyak ya. Kalau target dari bang Billy sendiri target. Awalnya sih 8. Awalnya kalau waktu itu normal, tapi karena sesar katanya kemungkinan batu maksimum antara 3 atau 4. Itu jadi insya Allah apa? caranya Ramadan nih, terus Iya. Ramadan pertama bareng anak juga. Apa? Terakhir deh ada Ya. Terakhir bareng anak gimana nih? Udah terakhir. gitu. Persiapannya seperti apa? pemakam gak sih? Pastinya nanti gue akan kenalin anak gue ke almarhum kakak tercinta. Gue tuh sempet nangis waktu itu ketika, tapi gue nangis di kamar mandi ya. Gue ngeliat kaca, gue ngomong sama diri gue sendiri, ya Allah gue gak nyangka gue punya anak gitu. Terus juga gue bilang sama almarhum dalam hati, Billy udah punya anak Yoga gitu. Kalau Yoga tahu, Yoga pasti seneng karena kan waktu itu kan waktu zaman gue pacaran terus kan sama Yoga tuh diomelin terus pacaran mulu lo gitu. Jadi ya suatu kebahagiaan lah. Mudah-mudahan almarhum juga tahu, insya Allah mudah-mudahan ya, biar dia bahagia juga. Terus nanti di momen-momen Ramadan pastinya kalau memang dibolehkan nanti anak gue akan gue bawa ke kuburannya almarhum, entah di mobil doang atau memang turun, gue nggak tahu. Boleh nggak sih anak kecil ke kuburan? Belum boleh. Ini kan tentang Ya paling gue cuma bilang lah nanti di kuburan kalau gue tuh udah punya anak gitu-gitu. Untuk detik ini memang gue sih belum ke kuburan gitu sih teman-teman. Ya makasih banyak ya teman-teman ya. Boleh tungguin ya. Terima kasih. Kemudian